Hai, namaku Stella. Aku tinggal di kota Semarang dengan papa dan mama. Aktivitasku sehari-hari adalah sekolah, belajar, dan main. Aku memiliki mama yang super keren. Selain mengurus aku, papa, dan pekerjaan rumah, mamaku juga seorang perawat di sebuah rumah sakit. Sedangkan papaku adalah seorang freelancer. Maaf Pak, Stella berangkat dulu ya. Ya, hati-hati ya. Udah dikasih uang jajan sama mama belum? Udah nih Pak, tapi kalau kasih lagi mau Pak. Sini. God bless you. Udah sana berangkat? Bye. Ya. Apa lagi Pak? Iya. Pemerintah mengumumkan pertama kali kasus pasien positif COVID di Indonesia. Dalam kurun waktu yang singkat dan tingkat proses penyebaran COVID-19 yang cepat menyebabkan penambahan kasus COVID-19 semakin tinggi. Hal ini membuat tenaga medis yang tersedia harus rela bekerja ekstra. Dengan kondisi ini, tenaga medis harus menggunakan alat pelindung diri saat bertugas dan dituntut untuk selalu siap sedia terhadap pasien COVID yang akan datang maupun pasien yang sudah dirawat sebelumnya. Dengan terpaksa, tenaga medis harus mengurungkan keinginan untuk bertemu dengan keluarga karena berpotensi menjadi carrier bagi keluarga. Pemerintah juga menghimbau masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Sus, pada situasi ini kita harus siap sedia menangani pasien COVID-19 yang semakin banyak. Selain itu, penyebaran virus COVID juga sangat cepat dan berbahaya, sehingga kita pun dapat menjadi carrier bagi keluarga. Oleh karena itu, suster diharapkan untuk tetap tinggal di rumah sakit selama menangani pasien ya. Nanti suster dapat beristirahat di mes bersama tenaga medis lainnya. Oke? Baik, suster. Aku harus gimana sekarang? Aku nggak bisa pulang ke rumah, nggak bisa bertemu keluargaku hingga waktu yang belum ditentukan. Apa aku bisa menahan kerinduan nggak ketemu anak suamiku dalam waktu yang cukup lama? Apa mereka bisa mengurus diri dan rumah tanpa kehadiranku? Apa aku bisa melewati ini semua? Atau aku mundur saja dari pekerjaan ini? Tetapi sebagai perawat aku harus berpegang teguh dengan sumpah profesi yang sudah aku ucapkan. Kalau aku mundur dari pekerjaan ini, tenaga medis lainnya pasti banyak yang mundur juga. Lalu siapa yang akan berjuang untuk kemanusiaan? Siapa yang akan menangani dan merawat pasien COVID hingga sembuh? Virus corona yang menyebar dengan sangat cepat dan berbahaya mengharuskan kita semua untuk tetap di rumah, melakukan semua aktivitas dari rumah. Tapi sebagai tenaga medis, aku harus bersedia menolong pasien menuju kesembuhan. Meskipun resikonya sangat tinggi, tenaga medis terus berjuang melawan virus COVID, melayani banyak orang, dan memberikan yang terbaik serta mempersembahkan profesinya demi kemanusiaan. Ya Bapak, jika sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki, Bapa. Setelah berdoa di kapel, Mama pun segera kembali ke rumah sakit.
Halo Pak, Mama baru selesai shift siang nih. Maaf ya, baru nelpon. Gimana kerjaan Papa hari ini? Halo, Mah. Pekerjaan Papa hari ini lancar kok, Mah. Gak ada kendala sama sekali. Mama sepertinya belum bisa pulang, Pak, sampai 2 minggu ke depan. Karena kasus COVID-19 ini, rumah sakit membutuhkan banyak tenaga medis untuk berada di garda terdepan. Hah? Mama gak bisa pulang ke rumah kayak biasanya aja, Mah? Sebenarnya Mama pengen pulang, Pak. Kumpul sama Papa, sama Stella. Tapi penyebaran COVID-19 yang begitu cepat mengharuskan Mama untuk tetap tinggal di sini. Mama takut jadi carrier buat Papa sama Stella. Selain itu, ini perintah dari atasan Mama. Dan juga sumpah profesi yang sudah Mama ucapkan untuk membaktikan diri demi kemanusiaan. Ya udah deh, Mah. Mama jaga kesehatan di sana ya, dan jangan lupa berdoa. Mama jangan khawatir, keadaan Papa dan Stella akan baik-baik aja kok. Makasih ya Pak buat pengertiannya. Tuhan Yesus memberkati. Dah Pak. Sama. Meningkatnya kasus COVID-19 membuat pemerintah melakukan pembatasan sosial berskala besar. Hal ini membuat masyarakat harus tetap di rumah dan melakukan semua aktivitas dari rumah. Papa yang bekerja sebagai freelancer mengalami dampak dari pembatasan sosial berskala besar. Pekerjaan yang telah disepakati terpaksa harus dibatalkan. Gimana aku mendapatkan uang di masa pandemi seperti ini? Gimana aku bisa menafkahi keluargaku kalau semua job dibatalkan? Gimana aku membayar uang SPP Stella? Belum lagi cicilan rumah. Ditambah Stella sebentar lagi masuk kuliah. Dari mana aku bisa mendapatkan uang sebanyak itu kalau semua pekerjaan dibatalkan? Sedangkan istriku masih tetap bekerja, berjuang melawan virus COVID bersama tenaga medis lainnya. Bertahan tidak bertemu dengan keluarga, aku sangat rindu padanya. Bagaimana perasaannya mengetahui aku sedang tidak ada pekerjaan? Bukannya mendukung istriku yang sedang berjuang menyembuhkan pasien, tetapi aku malah menambah beban pikirannya. Tuhan, cobaan yang Engkau berikan sangat berat bagiku. Tanpa kehadiran istriku, membuat rumah terasa hampa. Aku sangat merindukannya. Kenapa harus aku yang merasakan ini? Kenapa tidak terjadi pada orang lain saja? Kenapa aku yang harus menanggung semua ini? Tuhan, mengapa Engkau membuat diriku terpuruk dan semakin terpuruk? Apakah Engkau tidur? Apakah Engkau sedang menghukumku? Di manakah Engkau yang katanya Maha Kuasa, Maha Pengasih, sumber pertolongan dan sumber pengharapan bagi umat manusia? Di manakah Engkau, Tuhan? Tunjukkanlah dirimu. Tunjukkan kuasamu. Hari demi hari sudah dilalui oleh keluarga ini. Mama yang tengah berjuang menangani pasien demi kemanusiaan, dan Papa terus berusaha mencari pekerjaan untuk menyambung hidup bersama dengan Stella.
pada suatu keadaan. Halo Ma, gimana kabarnya? Hai Pak, puji Tuhan Mama di sini sehat. Papa sama Stella sehat kan di rumah? Kami sehat kok Ma. Ma, Papa mau ngomong sesuatu nih. Mau ngomong apa Pak? Jadi gini Ma, semua pekerjaan yang membutuhkan tenaga Papa dibatalkan karena adanya dampak dari PSBB. Nah sekarang Papa bingung mau kerja apa untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita. Papa udah berusaha untuk mencari pekerjaan dari pekerjaan kasar sampai dengan pekerjaan paruh waktu. Tapi semuanya gagal karena alasan pandemi. Mama ikut prihatin ya Pak. Tapi Mama juga belum bisa kasih solusi. Soalnya Mama di sini juga sibuk ngurusin pasien COVID. Tapi yang Papa harus tahu, efek pandemi ini nggak hanya ke keluarga kita aja Pak, tapi juga berdampak ke keluarga lain. Tapi ini nggak adil, Mah. Kita jadi nggak bisa ketemu. Pekerjaan Papa jadi berantakan semua. Pak, kita harus bersyukur apapun kondisi kita. Dan Papa nggak perlu membandingkan dengan keluarga lainnya ya Pak ya. Tetap semangat Pak, tetap berjuang. Dan pokoknya tetap percaya. Pokoknya Mama nggak pernah kecewa sama Papa. Pak, Mama harus lanjut shift lagi nih. Titip salam kangen ya buat Stella ya Pak ya. Ya udah deh, Mah. Nanti Papa sampaikan ke Stella. Mama sehat-sehat ya di sana. Dah, Mah. Keresahan tidak hanya dirasakan oleh Papa dan Mama saja. Stella pun juga demikian. Bingung sumpah mau ngapain lagi. Bosen banget di rumah terus. Kerjaannya gini-gini aja. Zoom tugas tiktokan. Zoom tugas tiktokan. Diulang aja terus sampai sukses. Milenial itu butuh kegiatan yang gak monoton. Yang menginspirasi gitu loh. Gak bisa disuruh diem terus kayak gini. Apalagi kalau udah ngerjain tugasnya busum. Rasanya, mantap. Nyota tuh butuh istirahat. Gila apa ya tiap hari suruh gini terus. Tahu sendiri kan, anak-anak seumuranku tuh lagi aktif-aktifnya berimajinasi. Udah, daripada bosen, mending drakoran aja. Liatin apa-apa ganteng. Hari demi hari, Stella semakin kebingungan untuk melakukan suatu hal dan mulai kehilangan semangat untuk belajar.
Akhirnya, Stella memutuskan untuk menelpon mamanya dan menceritakan yang ia alami. Kemana sih Mama? Ma. Ngapain sih? Kok nggak diangkat-angkat? Ih. Anak Mama, dari tadi nelfon-nelfon Mama. Kenapa, Nak? Maaf ya, Mama baru sampai mes nih. Ma, Stella kangen tahu. Mama kapan pulang? Stella pengen kayak dulu lagi. Nak, Mama juga kangen banget sama kamu. Tapi Mama harus bertugas. Ini lagi video callan kan, bisa mengobati rasa kangen. Sama aja toh. Tapi tetap beda, Ma, rasanya. Nggak ketemu langsung. Mama, by the way, aku mau curhat dikit nih. Sini anak Mama. Gimana? Kamu cerita apa sama Mama? Jadi gini, Ma. Akhir-akhir ini tuh aku bosan banget di rumah. Tugas, Zoom. Gitu aja terus. Bosan banget nih, Ma. Terus akhir-akhir ini aku jadi malas belajar. Mama paham kok yang kamu rasain, Stel. Tapi kamu gak boleh menyalahkan keadaan. Kamu juga gak boleh menyerah ya. Tetap jadi Stella yang Mama tahu. Stella yang selalu semangat, ya. Wish you, Stella. Semangat ya, Nak. Gimana keadaan Stella sekarang? Sehat dong. Mah, kayaknya akhir-akhir ini aku makin gendutan deh. Kalau Mama gimana? Nih, kayak yang Stella lihat. Tetap sama kan? Itu Mama. Mama, ada yang kangen nih. Katanya kangen. Mana Papa? Kangen ya? Papa mah sukanya gitu. Rindunya ditahan-tahan. Mukanya beda nih sekarang. Kayak artis-artis TV. Papa bisa aja. Tuh, wajahnya Papa tuh yang sekarang makin muda. Ih. Ma, cepet pulang dong, Ma. Aku rindu naik Vespa sama kamu. Ada yang rindu ya. Sabar ya, Pak. Doain semoga Mama cepat pulang ya. Iya, wis, Ma. Mama, cepetan pulang ya. Stella kangen sama masakan Mama. Sop yang ada buntutnya itu loh. Enak banget. Iya. Sop buntut toh. Nanti kalau Mama udah pulang tak masakin sop buntut ya. Tapi sekarang Mama mau istirahat dulu ya, Nak ya. Istirahat dulu ya, Pak. Soalnya besok Mama shift pagi ya. Besok kita video call lagi, oke? Oke. Dadah, Ma. See you. Miss you. Ih, Papa, cie. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 kembali merilis data terkait jumlah kasus dan pasien COVID-19 di Indonesia. Berdasarkan data yang masuk hingga Sabtu 15 Agustus pukul 12 waktu Indonesia Barat, diketahui ada 2.345 kasus baru dalam 24 jam terakhir. Dengan penambahan ini secara akumulatif, kini ada total 137.468 kasus COVID-19 di Indonesia. Nah, dari jumlah ini, lihat itu. penambahan 1.703 pasien Aku jadi yang khawatir dianggap deh sama kesehatan dengan Mama. demikian, total ada Takutnya Mama ikutan dirawat. 91.321 pasien COVID-19 yang dinyatakan Papa juga sembuh. kepikiran gitu, Stel. Papa juga nggak mau Mama mengalami seperti itu. Tapi gimana?
Kita hanya bisa mendoakan dari sini, supaya Mama tetap sehat dan bisa melewati semuanya ini. Coba kamu telepon sana, Stel. Siapa tahu diangkat. Oke dah, aku coba telepon. Mama jawab gak, Stel? Belum nih, Pak. Gimana kalau kita bikin video penyemangat buat Mama? Terus kita kirim ke Mama. Nanti siapa tahu waktu Mama gak sibuk bisa lihat video dari kita. Setuju gak? Boleh, boleh. Tapi Papa yang mulai duluan ya. Aku Yes. siapin dulu perlengkapannya. Oke. Pikirin dulu ya kata-katanya. Oke. Siap-siap ya, Pak? 1, 2, 3. Hai Ma. Ini sebenarnya ide dari Papa. Habis Mama ditelepon gak diangkat-angkat sih. Semoga dengan video ini nanti bisa jadi penyemangat buat Mama. Supaya Mama tidak kehilangan semangat. Karena kalau Mama kehilangan semangat, nanti si COVID jadi kesenangan dan merajalela deh. Ya, bener tuh, Ma. Kayaknya susah banget ya jadi mama. Tapi Stella tahu kok, kalau Mama adalah orang yang selalu siap dalam kondisi apapun. Mama adalah orang yang paling hebat selama hidupku. Dan Mama juga istri yang tangguh dan mempunyai caranya tersendiri untuk fight. Karena waktu Papa pertama kali bertemu, Papa tahu Mama adalah orang yang tangguh dan tak mudah menyerah. Mama jangan sampai sakit ya di sana. Gak usah khawatirin kita di sini, soalnya kan ada Papa. Mama, semangat ya, keep fighting terus. Jangan lupa makan, jangan lupa istirahat ya. I love you so much, I miss you so much. Betul, Ma, apa kata Stella? Puji Tuhan, Papa udah dapat pekerjaan nih, Ma. Ya, lumayan. Buat kebutuhan makan sama nabung dikit-dikit. Tetap semangat ya, Ma. Keep fighting, Ma. Dadah! Dah. Hai Pak, maaf ya, tadi nggak bisa angkat teleponnya Stella. Soalnya tadi Mama lagi ngurusin pasien, terus HP-nya jadi Mama charge. Tapi sekarang bisa kok telepon kalian. Gimana Pak? Iya, nggak apa-apa kok, Ma. Kami ngerti kok keadaan Mama di sana. Iya nggak, Stel? Iya, bener. Mama udah nonton videonya. Seneng banget. Terharu deh rasanya Mama, sampai pengen nangis rasanya. Kalian di sana semangat ya. Jangan menyerah. Apalagi di masa pandemi ini. Terus Stella, jangan drakoran terus. Harus rajin belajar. Awas ya nanti kalau kuotanya habis. Maafin Mama ya, belum bisa nemenin kalian di sana. Miss you banget. Gak pakai bohong. Iya Mas, Stella nggak marah kok. Mama, kita doa bareng yuk. Stella yang pimpin deh, gimana? Yuk, Stella. Kita doa bareng ya. Yuk, kita doa bareng. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan yang Maha Baik dan Maha Penyayang, kami ingin menghaturkan doa dan permohonan kami kepadamu. Tuhan, mungkin masa pandemi ini adalah caramu untuk membuat kami semakin dekat dengan dirimu. Kami berdoa untuk para tenaga kesehatan yang sedang bekerja menghadapi pandemi ini. Senantiasa Engkau lindungi dan diberikan kesehatan serta keselamatan selama bekerja. Mampukanlah mereka untuk merawat para pasien COVID-19. Berikanlah mereka tenaga yang ekstra, berikanlah mereka pikiran yang sehat dan jernih, dan berikanlah mereka pengharapan bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Kami juga berdoa pula bagi tenaga kesehatan yang telah gugur karena pandemi ini. Berikanlah tempat yang terbaik di sisimu, dan berikanlah hati yang ikhlas bagi keluarga yang ditinggalkan. Ya Bapa, kami percaya akan kuasa dan kemuliaan-Mu pada orang yang senantiasa dekat dan percaya kepadamu akan ikut ke dalam surga. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Makasih ya Stella ya udah berdoa buat Mama sama tenaga kesehatan lainnya. Nah sekarang Mama harus kembali bertugas. Sampai jumpa lagi ya. Bye. Miss you. Dadah. Sama. Sekarang kita mau ngapain nih, Stel? Makan
aja yuk, Pak. Ayo, yuk. Tidakkah kalian mengerti kenapa mereka, sang papa dan Stella, menyemangati mamanya yang sedang berusaha di rumah sakit? Tidakkah kalian ingat kejadian sebelumnya mengingatkan terhadap apa? Ya, mengingatkan kepada kita tentang Simon Kirene yang membantu Yesus untuk memikul salib hingga menuju Bukit Golgota. Simon Kirene yang awalnya enggan untuk membantu, bahkan menolaknya, namun akhirnya ia membantunya. Terkadang kita sendiri pun tak sadar bahwa ada orang lain yang membutuhkan bantuan dari kita, namun kita enggan untuk membantunya. Mungkin kita berpikir bahwa orang tersebut mampu melewatinya. Kita juga berpikir buat apa kita membantunya. Kita tidak kenal dengan orang tersebut daripada nanti menjadi tuman. Sudahkah kita peduli terhadap sesama? Sudahkah kita melakukannya penuh dengan kasih? Sudahkah kalian memberikan semangat kepada orang yang membutuhkan? Sudikah kita membantu memikul salib milik orang lain? Ya Tuhan Yesus, jadikanlah kami sebagai Simon Kirene yang senantiasa membantu sesama secara ikhlas dan penuh kasih. Jadikanlah kami Simon Kirene yang rela berkorban demi orang lain. Amin. Saudara-saudariku, umat beriman yang terkasih, pada saat ini kita merenungkan peristiwa di mana Yesus mengorbankan dirinya dengan memanggul salib, menderita sengsara, dan akhirnya disalib hingga wafatnya. Memanggul salib adalah identitas umat Katolik. Tidak ada salib tanpa adanya penderitaan di belakangnya. Dan salib masing-masing pribadi tentunya berbeda-beda. Tuhan Yesus mengajari kita untuk terus bertekun memanggul salib kehidupan kita. Dan salib itu terasa semakin berat ketika kita berada dalam saat-saat yang tidak mudah karena pandemi ini. Saudara-saudariku yang terkasih, kita sudah disuguhkan sebuah kisah yang mungkin kecil dan sederhana berkaitan dengan keluarga yang memanggul salib kehidupan. Dan saya percaya bahwa saya dan saudara-saudari semua, masing-masing keluarga memanggul salibnya masing-masing. Dan salib itu ada yang ringan, tetapi juga ada yang berat. Tetapi kita mempunyai teladan, yaitu Yesus sendiri yang dengan kesetiaan langkah demi langkah memanggul salibnya sampai Golgota. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Dan pada hari ini kita mengenangkan Yesus yang mengorbankan segala-galanya, mengorbankan kehidupannya demi keselamatan bagi orang-orang yang dikasihi. Tidak ada pengorbanan yang sia-sia, tetapi setiap pengorbanan pasti bermakna. Tidak ada kasih tanpa adanya pengorbanan, dan setiap kasih, setiap usaha untuk mengasihi orang lain pasti menuntut adanya pengorbanan. Pengorbanan akan menjadi identitas kita, supaya kasih itu terwujud di dalam hidup, terlebih dalam kehidupan keluarga Anda semuanya. Terima kasih kepada teman-teman muda Kebon Dalem, terima kasih kepada teman-teman Komsos Paroki Kebon Dalem yang sudah mengantar kita semua pada hari ini untuk merenungkan kisah bagaimana keluarga tekun setia memanggul salib. Ada saatnya mengalami sangat-sangat berat salib itu.
ada saatnya harus bergandengan tangan memanggul salib bersama-sama. Ada kalanya juga terus-menerus menyandarkan hidup, menyandarkan kehidupan kita dalam memanggul salib kepada Tuhan. Maka saudara-saudari, dalam peristiwa agung pada hari ini, marilah kita terus memohon berkat Allah. Semoga Allah menguatkan kita di dalam menjalani kehidupan kita, di dalam memanggul salib masing-masing pribadi, dalam memanggul salib masing-masing keluarga. Tuhan memberkati Anda senantiasa. Dan marilah kita mengakhiri renungan kita pada kesempatan ini dengan bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, bersama dengan segenap umat-Mu, pada hari ini kami mengenangkan kembali Yesus yang memanggul salib, menderita sengsara. Yesus yang menunjukkan kasih-Nya yang sangat dalam untuk kami semua, pribadi-pribadi yang dikasihi. Kami bersyukur atas teladan iman, atas ajaan untuk terus-menerus bersungguh-sungguh dengan segala kekuatan memanggul salib kehidupan. Kami mohon rahmat-Mu, semoga kami Kau kuatkan untuk memanggul salib kami masing-masing, memanggul salib keluarga kami, di tengah situasi yang kadangkala tidak mudah karena pandemi, di tengah aneka macam tantangan-tantangan, di tengah aneka macam kesulitan-kesulitan yang harus kami hadapi dan keluarga kami hadapi. Semoga teladan-Mu dalam memanggul salib, meniti langkah demi langkah menuju Golgota, yang disertai dengan kasih dan pengorbanan, dapat pula kami wujudkan, kami hidupi dan kami hayati dalam kehidupan kami bersama dengan keluarga, bersama dengan seluruh umat beriman semuanya. Ya Bapa, Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan kami, Engkau tahu apa yang menjadi permohonan-permohonan kami, Engkau tahu apa yang menjadi segala harapan-harapan kami. Semoga Engkau senantiasa menyertai perjalanan kehidupan keseharian kami dalam usaha kami memanggul salib kami masing-masing, memanggul salib keluarga di tengah kehidupan, di tengah aneka macam tantangan, di tengah suasana, situasi yang kadangkala tidak mudah untuk kami jalani ini. Kami serahkan segala jerih lelah usaha kami ke dalam tangan-Mu. Semoga dalam kehidupan kami Kau kobarkan semangat untuk terus mengasihi, untuk terus mau dan mampu berkorban bagi keselamatan dan kebahagiaan sesama. Karena disitulah kami menemukan rahmat kasih yang telah Engkau berikan, yang telah Engkau teladankan untuk kami. Dimuliakanlah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Allah senantiasa memberkati kita, memberkati saudara-saudari semua dalam hidup keseharian, menguatkan untuk terus-menerus memanggul salib kehidupan masing-masing. Dan berkat Tuhan melimpah Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, semoga kita senantiasa dilimpahkan berkat kekuatan, pengharapan, pengorbanan kasih untuk sesama dalam hidup keseharian kita. Tuhan memberkati.